Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, dalam hal masalah wudhu ini, kaum Rafidah, orang-orang Syiah itu selalu menyelisihi para imam dan ulama dari kaum salaf rahimahumullah. Antara lain adalah berkaitan dengan al-Ka'bain yang ada pada al-Qadamain. Menurut mereka bahwa al-Ka'bain adalah punggung kaki. Mereka berpendapat bahwa di setiap kaki ada satu ka'ab atau punggung kaki. Sedangkan menurut jumhur ulama, al-Ka'bain adalah dua tulang yang menonjol di dekat persendian betis dan kaki. Ar-Rabi' berkata, Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidak tahu ada seseorang yang menyelisih bahwa al-Ka'bain yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya yang berkaitan dengan wudhu adalah dua tulang yang menonjol. Dia adalah tempat pertemuan antara betis dan kaki. Di sini adalah disebut mata kaki. Jadi menurut para imam rahimahullah, di setiap kaki ada dua ka'ab. Jadi ada dua mata kaki. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan orang-orang. Dan sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Utsman radhiyallahu anhu, bahwa dia berwudu lalu dia mencuci kaki kanannya sampai dengan mata kaki, dan kaki kirinya sama seperti itu. Al-Bukhari rahimahullah secara taklid dan jazm, Abu Daud dan Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya itu meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW menghadap kepada kami dengan wajah beliau lalu bersabda, yang artinya, luruskan saf-saf kalian. Beliau mengulangi sampai 3 kali. Demi Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan benar-benar menyelisihkan di antara hati-hati kalian. Ini pada saat mau sholat. Dia, An-Nu'man berkata, maka aku pun melihat seseorang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan bahunya dengan bahu temannya. Itu adalah lafaz Ibnu Huzaimah rahimahullah. Tidaklah mungkin seseorang dapat menempelkan ka'abnya dengan ka'ab temannya. Sini ka'ab itu adalah mata kaki. Kecuali jika yang dimaksud dengan ka'ab itu adalah tulang yang menonjol di bawah betis atau mata kaki agar dapat sejajar dengan mata kaki temannya. Maka itu jelas menunjukkan akan pendapat yang kami sebutkan tadi, yaitu bahwa dia adalah dua tulang yang menonjol di dekat persendian betis dan kaki. Sebagaimana itu mazhab Ahlus Sunnah. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 6 surat Al-Maidah yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau WC, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ini adalah kalimat dari ayat 6 surat Al-Maidah. Dari sini kita mengetahui bahwa itu semua telah dijelaskan ketika menafsirkan ayat surat An-Nisa. Sehingga sini tidak perlu diulang kembali agar pembahasan tidak panjang lebar. Dan juga tadi telah disebutkan mengenai sebab turunnya ayat tayamum.
Akan tetapi Al-Bukhari rahimahullah di sini meriwayatkan sebuah hadis khusus dengan ayat yang mulia tersebut, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, pernah kalung milikku terjatuh di Al-Baida. Sedang ketika itu kami hendak memasuki kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengistirahatkan untanya dan bersinggah. Lalu beliau menyandarkan kepalanya di pangkuanku sambil tidur. Lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia menusuk rusukku dengan keras. Seraya dia berkata, kamu menahan orang-orang lantaran sebuah kalung. Aku siap mati demi menjaga kenyamanan Rasulullah SAW. Dan sungguh Abu Bakar telah membuatku kesakitan. Selanjutnya Nabi SAW bangun. Dan waktu sholat subuh pun tiba. Lalu orang-orang mencari air minum. Tidak kunjung didapatkan. Maka turunlah ayat. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka bangunlah, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan ke siku. Lalu Usaid bin Al-Hudair radhiyallahu anhu berkata, sungguh Allah telah memberikan keberkahan kepada orang-orang disebabkan oleh kalian, wahai keluarga Abu Bakar, dan tidaklah kalian melainkan keberkahan untuk mereka. Jadi kalimat dalam ayat 6 surat Al-Maidah ini yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu, itu maksudnya adalah Allah Ta'ala memudahkan dan melapangkan kalian dan tidak menyulitkan kalian. Bahkan Allah Ta'ala memubahkan tayamum, artinya bersuci dengan debu, ketika sakit dan ketika tidak ada air, sebagai bentuk kemudahan dan rahmat atas kalian. Allah Ta'ala juga menjadikan tayamum sebagai pengganti air bagi orang yang disyariatkan untuk bertayamum, kecuali pada beberapa sisi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Ahkam Al-Kabir. Selanjutnya, dalam satu kalimat dalam ayat 6 surat Al-Maidah tersebut, Allah berfirman yang artinya, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Di sini maksud daripada kalimat ini adalah kenikmatan-kenikmatannya yang bagi kalian adalah pada kelapangan, kelembutan, kasih sayang, kemudahan, dan toleransi yang telah Allah Ta'ala syariatkan untuk kalian. Dulur-dulur seiman, selanjutnya sunnah telah menjelaskan tentang anjuran berdoa setelah berwudu. Agar menjadikan pelaku, di sini maksudnya agar menjadikan pelaku termasuk orang-orang yang suci yang menerapkan ayat yang mulia ini. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ahlu Sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahumullah. Terdapat hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu kami memiliki kewajiban untuk menjaga unta-unta. Maka datanglah giliranku pada sore harinya dan aku mengandangkan unta-unta tersebut. Lalu aku dapatkan Rasulullah SAW berdiri sedang berbicara kepada orang-orang. Lalu aku dapatkan dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang artinya tidak ada seorang muslim pun yang berwudu dan memperbagus wudunya, lalu dia berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat sambil menghadapkan hati dan wajahnya pada 2 rakaat itu, melainkan dia berhak untuk mendapatkan surga. Senyum dia, Uqbah berkata, aku berkata betapa indahnya ungkapan tersebut. Tiba-tiba ada seseorang di hadapanku berkata, ungkapan yang sebelumnya lebih indah daripada itu.
Aku pun mencoba melihatnya dan ternyata dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Lalu dia bersabda, sesungguhnya aku telah melihatmu datang tadi. Beliau bersabda, yang artinya tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu, lalu dia sungguh-sungguh atau lalu dia menyempurnakan wudu. Kemudian dia mengucapkan, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yaitu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi di sini tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia masuk dari mana saja dia kendaki. Ini adalah hadis lafaz Muslim rahimahullah. Dulur-dulur iman, selanjutnya kita akan membahas mengenai keutamaan berwudu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila seseorang muslim dan mukmin berwudu lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dia lihat. Dan kedua matanya berbaring dengan air itu dan atau berbarengan dengan titisan terakhir dari air tersebut. Lalu bila dia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang dikerjakan oleh kedua tangannya berbarengan dengan air itu atau berbarengan dengan tetesan terakhir dari air tersebut. Lalu bila dia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar dari kedua kakinya setiap dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya berbarengan dengan air itu atau berbarengan dengan tetesan terakhir dari air tersebut. Sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Selanjutnya Muslim rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian adalah setengah keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan Allahu Akbar memenuhi antara langit dan bumi. Puasa adalah tameng. Kesabaran adalah sinar cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Dan Al-Quran adalah hujjah bagimu untuk penghujat atas dirimu. Atau penghujat atas dirimu. Semua orang akan pergi. Lalu dia akan menjual dirinya. Baik dia akan memerdekakannya dari neraka. Maupun dia akan membinasakannya di dalam neraka. Di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sedekah yang berasal dari harta curian dan tidak menerima salat tanpa kesucian. Abu Daud At-Tayalisi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Al-Masih Al-Huzali dari ayahnya, dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah rumah. Lalu aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa kesucian dan tidak menerima sedekah yang berasal dari harta curian. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah rahimahumullah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.